lupa follow akun sosial media Uwina TV agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mata Senja. Mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Bersama saya Syifa Amelia pada program Mata Senja. Hari ini di studio Uwina TV telah hadir bersama saya salah satu dosen muda UIN Antasari Banjarmasin. Beliau adalah Bapak Lutfi Sahal SHI MSI, salah satu dosen FEB UIN Antasari Banjarmasin saat ini. Selain sebagai dosen tetap, beliau juga diberi amanah mengelola prodi bisnis digital yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari tentunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan bincang-bincang santai ya Pak, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kampus. Oh ya Pak, saya mau nanya nih, bagaimana memilih tempat kuliah yang baik untuk siswa-siswa yang nantinya akan lulus sekolah? Oke, terima kasih. Ini biasanya menjadi satu permasalahan bagi siswa ya. Ini saya mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa. Ini yang terkadang mereka minim akan informasi itu. Nah, oleh karena itu momen ini kita mencoba menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana sih tempat kuliah yang bagus untuk dijadikan panutan. Ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu dilihat dari akreditasinya. Semakin akreditasinya bagus, itu kampusnya semakin bagus. Unggul, baik sekali, baik. Nah, kalau bisa cari yang unggul, itu akan lebih bagus. Nah, yang kedua, coba juga cari perguruan tinggi yang negeri. Nah, negeri ini biasanya kalau masuk ke dunia kerja itu lebih dipertimbangkan dibandingkan perguruan tinggi swasta. Tapi juga tidak menurut kemungkinan ya perguruan tinggi swasta pun juga mereka tetap bisa bersaing gitu ya dengan perguruan tinggi negeri. Nah, yang ketiga adalah usahakan sesuaikan nanti Anda masuk itu, mahasiswa masuk itu sesuai dengan keinginan hati nuraninya dan juga karir yang di masa depan tuh ingin menjadi apa. Jangan sampai nanti masuk jurusan A, tapi nanti ketika sudah bekerja, dia bekerja di tempat B misalnya. Itu kan tidak sesuai. Jadi harapannya sesuaikan dengan keinginan dia mau berkarir di mana. Jadi misalnya dia ingin bekerja sebagai seorang guru. Nah, otomatis seharusnya dia masuk ke fakultas tarbiyah ya, jangan fakultas ekonomi, jangan fakultas dakwah. Kalau ingin jadi guru, masuklah fakultas tarbiyah. Tapi kalau ingin jadi seorang ekonom atau content creator gitu ya, itu adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, jadi betul-betul jangan sampai Anda salah tempat, Anda salah ruangan, Anda salah rumah gitu. Jadi pastikan karir Anda ke depan itu sangat mendukung dengan jurusan yang Anda ambil. Jangan sampai salah. Itu yang menjadi pertimbangan sekali. Nah, jadi mungkin 3 hal ini yang menjadi pertimbangan. Pertama tadi adalah akreditasi, yang kedua adalah usahakan yang bisa negeri kalau bisa gitu ya. Yang ketiga, jurusan yang Anda ambil ini betul-betul sesuai keinginan Anda. Jangan sampai salah masuk kamar seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Pak, terus apa sih Pak perbedaan kuliah dan juga sekolah nih? Oke, ini mungkin juga yang sering ditanyakan oleh siswa-siswa. Pak, kuliah itu sama nggak dengan sekolah? Jadi kan mereka nih selama SD, SMP, SMA, itu kan rutinitas mereka datar ya, masuk jam pagi setengah 8 atau jam 8, nanti keluar jam siang misalnya. Seperti itu terus. Dan antara jam pelajaran satu dengan pelajaran berikutnya itu kan bersambung. Nah, itu yang mereka tahu seperti itu. Tapi di perguruan tinggi tidak. Jadi katakanlah 5 hari itu, Senin sampai Jumat itu dia barangkali hanya masuk 3 hari, dan itu pun tidak dimulai dari jam 8 misalnya. Jadi masuknya itu nanti jam 10 ada. Nanti hari berikutnya ada lagi 2 mata kuliah misalnya, jam 8, jam 11, jam 2. Hari Rabu kosong misalnya. Hari Jumat ada lagi 3. Jadi itu nanti tergantung. Setiap semester itu beda-beda, ada yang Senin kosong, Selasa ada, Rabu kosong, nanti Kamis Jumat ada. Jadi fleksibel aja. Makanya orang kuliah itu kadang-kadang sambil bisa bekerja karena ada waktu kosong jeda itu yang dimanfaatkan untuk bekerja.
Nah, kalau di sekolah kan itu rutinitasnya mulai pagi sampai sore misalnya. Masuknya seperti itu. Jadi lebih fleksibel lah kuliah ini dibandingkan sekolah. Nah, bisa sambil bekerja dan lain sebagainya gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Siswa ini kan tidak mengerti ya Pak antara KKN dan juga skripsi. Betul. Mungkin boleh bisa sedikit Bapak jelaskan. Oke, kalau mahasiswa itu kan biasanya ada yang disebut dengan tugas akhir. Nah, sebelum tugas akhir itu ada juga atau disebut dengan skripsi ya. Nah, sebelum skripsi dilakukan ada yang namanya proses KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kuliah kerja nyata ini adalah implementasi dari ilmu-ilmu yang sudah didapat selama di perguruan tinggi, kemudian itu diimplementasikan di masyarakat. Ada yang bisa mengajar, dia nanti bisa berbagi ilmunya di sekolah-sekolah yang ada di desa-desa. Ada yang bisa ceramah, barangkali lulusan Usuluddin. Mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak SD yang bagaimana cara membuka suatu pidato. Kemudian fakultas syariah misalnya, dia punya skill tentang hakim, bagaimana mempelajari tentang pasal memasal supaya tidak buta sama sekali terkait dengan pasal-pasal memasal gitu ya. Kemudian fakultas ekonomi juga terkait dengan literasi keuangan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya KKN itu adalah melaksanakan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di perguruan tinggi, kemudian dibagi kepada masyarakat awam yang belum tahu terkait dengan keilmuan itu. Nah, adapun skripsi ini merupakan kewajiban seorang mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar. Jadi ini tidak sesuatu yang boleh dilewati, tapi harus dijalani. Tugas akhir. Jadi sekian banyak mata kuliah yang dipelajari, kemudian dia istilahnya itu ya, diberikan kesempatan untuk memberikan ruang pemikiran dia dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi. Jadi dia yang mencari masalah di suatu lembaga, kemudian dia yang menyelesaikan masalah itu. Nah, itu tugasnya mahasiswa, mencari suatu masalah, kemudian masalah itu diselesaikan oleh dia dalam bentuk sebuah skripsi atau tugas akhir. Nah, itu yang disebut dengan skripsi, dan ini harus dilewati, tidak boleh tidak ya, karena itu tugas akhir yang harus diselesaikan di masa-masa semester 7 ataupun 8 oleh seorang mahasiswa. Iya, baik. Terakhir nih Pak, saran perguruan tinggi mana sih yang mendukung karir kami nantinya? Oh ya, sekarang itu kan zamannya digital ya, apa-apa selalu dengan itu. Bahkan saat ini orang membuka tabungan di bank pun tidak perlu ke bank, cukup di rumah kemudian buka aplikasi, jadi rekeningnya terbuka. Kalaupun kita ingin meminta ATM atau buku tabungan, itu bisa lewat jasa JNT atau dan sebagainya untuk mengirimkan berkas kita itu. Nah, jadi saat ini sudah menggunakan aplikasi digital yang mana itu bisa menggantikan orang dalam bekerja gitu. Nah, jadi kedepannya mungkin 5-10 tahun kemudian itu prodi bisnis digital ini sangat menjanjikan untuk dunia kerja ya, terutama generasi Gen Z ini kan mereka sudah familiar dengan teknologi yang ada di handphone. Tentunya mereka bukan merupakan suatu kesulitan bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Nah, jadi kalau Bapak boleh sarankan, bisnis digital, prodi bisnis digital itu sangat menjanjikan ke depannya untuk dunia kerja. Ya, barangkali itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Mata Senja yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Mata Senja untuk lebih memahami tentang dunia kampus. Saya Syifa Amelia sebagai host pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya, hanya di podcast Mata Senja. Informasi dunia kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.